Halo guys, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Tampi Suminar. Kali ini aku mau berbagi resep cara membuat telur gabus. Bikin isi toples itu nggak harus nunggu lebaran. Kayak hari ini aku bikin isi toples yang gurih-gurih dan enak banget. Apalagi kalau bukan telur gabus. Bikinnya gampang, nggak ribet. Tapi milihnya itu harus pakai orang sekampung. Nggak bercanda. Bahan-bahannya sih gampang, cuman yang bikin lama itu kita milin-milinnya itu loh guys. Harus dipilin satu-satu, kecil-kecil pula. Dan tapi hasilnya itu kita bikin satu resep aja, itu hasilnya sudah bisa dapat 2 toples loh. Kebayang nggak sih? Pokoknya ini kuenya mekar banget, gurih, enak, dan nggak ngebosenin. Ya udah, jangan kepanjangan ceritanya, langsung aja. Ini aku mau parut kejunya. Ini aku pakai keju Prociscool. Ya biasalah ya, emak-emak mode pelit biar pengeluaran irit. Tapi gak masalah karena ini rasanya sama aja. Ini tetap gurih dan enak, endus. Pokoknya ini favorit banget. Apalagi untuk ngemil-ngemil sambil nonton TV. Kalau kejunya sudah diparut, langsung aja dimasukkan ke dalam blender. Tambahkan margarin, telur, dan royco ayam. Untuk telurnya di sini aku pakai 4 butir telur. Tapi nanti kalau misalnya kalian mau bikin itu lihat dulu telurnya besar atau kecil. Misalnya telurnya agak besar itu cukup pakai 4. Tapi kalau misalnya telurnya itu kecil-kecil banget gitu ya, itu harus pakai 5 telur. Soalnya nanti kalau misalnya kurang telur atau kurang kurang basah gitu, nah nanti susah dipilihnya teman-teman. Karena untuk bikin telur gabus ini kita tidak menggunakan air sama sekali. Jadi untuk basah-basahnya itu ya tergantung dari bahan-bahan yang ada aja. Kalau semua bahan-bahannya sudah di blender sampai halus banget, nggak ada yang bergerindil lagi, langsung aja dimasukkan ke dalam baskom yang berisi sagu atau tapioka tadi. Setelah itu langsung aja kita uleni, pokoknya kita uleni sekuatnya nggak apa-apa ya teman-teman, sampai benar-benar menyatu. Dan kita coba dulu setelah kita uleni itu sudah bisa dibentuk atau belum. Kalau misalnya masih susah dibentuk atau masih pecah gitu, misalnya kita pilin-pilin, itu berarti kurang cairan. Kasih ada sedikit telur. Tapi telurnya harus dikocok atau di blender ya teman-teman. Intinya hasil adonannya ini kalau misalnya sudah bisa dipilin itu berarti sudah cukup. Kalau adonannya sudah pas, sudah bisa dipilin, langsung siapin minyak sayur di mangkok atau di wajan. Kemudian hasil pilihan kita itu kita rendam ke dalam minyak sayur. Cara milihnya terserah mau gimana, yang penting hasilnya kayak gitu ya teman-teman. Lihat yang aku bikin kayak gini. Itu nyubitnya dikit banget, kecil banget. Terus kita pilin-pilin gitu. Nah di ujung-ujungnya kita kasih buntut gitu teman-teman, biar nanti hasilnya cantik. Bikin telur gabus ini sebenarnya mudah, bahannya juga gampang, nggak pakai ribet, nggak pakai mahal-mahal. Tapi yang bikin lama itu ya ini teman-teman, waktu milin-milin ini, karena kan bikinnya satu-satu, terus kita cubitin kecil-kecil. Nah ini yang bagian terlama, tapi nggak apa-apa. Yang penting ini rasanya enak, gurih, dan nggak ngebosenin. Pokoknya ini enak banget deh. Ini bisa juga nanti waktu lebaran kita bikin, modalnya sedikit, hasilnya enak. Selain modalnya sedikit, enak juga dapatnya itu banyak banget teman-teman. Kita bikin 1 bungkus aja itu sudah dapat 1 toples besar. Kalau nggak percaya teman-teman bikin deh. Ini sesi pertama milin-milinnya sudah selesai. Ini aku baru dapat separuh. Langsung aja aku masukkan ke dalam wajan dan biarkan sampai mengembang, baru kita bolak-balik ya teman-teman. Jangan buru-buru dibolak-balik, nanti bakalan hancur. Jadi setelah ngembang, setelah naik, baru kita bolak-balik sampai mateng. Tuh kan kalau lihat hasilnya kayak gini itu rasa capeknya itu langsung hilang teman-teman. Ini benar-benar bagus, mekar. Ini pokoknya kalau udah kayak gini tuh udah kepikiran aja besok bikin lagi gitu. Tapi kalau inget tadi waktu milin-milinnya itu ya, udah capek cepet selesai gitu aja. Kalau sudah kita bolak-balik sudah kekuningan dan gelembung-gelembungnya itu juga sudah berkurang, itu tandanya sudah matang, sudah bisa kita angkat, lalu kita tiriskan. Penggorengan sesi pertama ini sudah selesai ya teman-teman, karena satu resep tadi aku bagi 2 bagian.
atau 2 kali menggoreng. Nah, ini aku lanjutkan yang bagian kedua. Sekarang langsung aja hasil pilinannya itu aku masukkan ke dalam kuali atau ke dalam wajan teman-teman. Karena kalau kita pakai baskom kayak aku tadi tuh pakai mangkok, waktu kita tuang ke dalam wajan itu banyak yang protol-protol gitu buntutnya teman-teman, jadi kurang cantik. Jadi besok kalau misalnya kalian mau bikin pakai 2 wajan 2 minyak. Jadi langsung aja gantian gitu, misalnya ya habis goreng pakai wajan yang satunya, minyaknya udah dingin pakai lagi yang satunya, kayak gitu. Itu hasilnya lebih cantik loh teman-teman. Nah, ini sesi penggorengan yang kedua. Setelah aku pilin-pilin selesai, alhamdulillah langsung aja aku goreng. Aku biarkan dulu sampai semuanya itu naik ngembang, baru kita aduk-aduk. Pokoknya jangan diaduk kalau belum naik, nanti bakalan rusak. Kalau sudah putih-putih, udah ngembang-ngembang, udah naik semua, baru kalian aduk-aduk. Ngaduknya juga harus pakai perasaan ya teman-teman. Jangan diodak-aduk kayak gitu. Nanti buntutnya protol semua, nggak cantik lagi. Nah, slow motion gitu ya teman-teman ya. Kayak gitu tuh. Sampai benar-benar ngembang dan benar-benar mateng. Sampai gelembung-gelembungnya itu hilang, itu baru matang sempurna. Kalau sudah lihat kayak gini gemes banget gak sih? Dari hasil pilihan yang seuprit-uprit itu bisa ngembang sebesar-besar ini. Dan hasilnya itu loh banyak banget, serius aku gak bohong teman-teman. Ini hasilnya banyak, kamu bikin 1 bungkus aja itu sudah dapat banyak pokoknya. Inti cara menggorengnya itu kalau misalnya gelembungnya itu sudah habis atau tinggal 1, 2, 3 aja, itu artinya sudah bisa kita angkat. Nah, itu sudah matang, sudah pasti bakalan kriuk-kriuk, nggak kempes, nggak lempem. Akhirnya selesai juga ya teman-teman. Ini sudah aku dinginkan, sudah aku tiriskan. Sekarang mau aku masukkan toples. Di bawahnya itu aku kasih tisu supaya kalau masih ada minyak-minyaknya gitu bisa turun ke bawah. Tuh, kalian percaya nggak? Ini cuman 1 bungkus tapioka, tapi hasilnya 1 toples penuh, masih ada sisa lagi. Dan ini nih bener-bener bagus gitu teman-teman hasilnya. Pokoknya kalian harus dan wajib coba banget ini. Apalagi nanti kalau mau lebaran ya teman-teman. Ini jajanan yang murah meriah tapi enaknya. Kalau kita beli di mall ini teman-teman mahal banget loh. Kalau nggak percaya coba aja kalian beli telur gabus. Pokoknya kalau udah ngemil cemilan ini kayaknya nggak mau berhenti ya teman. Coba satu dan terus. Nah, ini hasilnya aku dapat 1 toples itu sama setengah tupperware. Banyak banget kan? Sekian dulu video dari aku, semoga bermanfaat dan sekali lagi aku tegaskan kalian ini wajib coba.